Silahkan dari rekan-rekan yang menambahkan, memperkaya dan menambah wawasan. Sambil menunggu Pak Holid atau dari kami mohon untuk tanggapan dan wawasan umum dari tetap Pak Dik Baihaki. Ya, itu Pak Holid minta. Audionya Pak Holid masih bermasalah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesempatan anak. Saya menikmati tadi dan bahkan mencatat ini ya. Mencatat ada 13 poin bagaimana kita mengelola amal usaha Muhammadiyah. Ke-13 poin ini ya menjadi pembelajaran bagi saya, kemudian saya kira bagi kita semua ya yang berkecimpung di Persyarikatan Muhammadiyah, lebih khusus lagi bagi yang sedang mengelola amal usaha Muhammadiyah. Kalau saya perhatikan satu persatu, misalkan poin per poin, kita sudah diawali bahwa mengelola Muhammadiyah atau mengelola amal usaha Muhammadiyah itu tidak bisa lepas dari sebagai usaha dan media dakwah. Ini poin nomor 1 saya kira menjadi sangat penting ya, bahwa kita di amal usaha Muhammadiyah itu adalah usaha dan persyarikatan sebagai salah satu misi dari Muhammadiyah, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Nomor 1 ini menjadi sangat penting bagi kita semua ini. Bapak-bapak misalkan yang terlibat kesehariannya di amal usaha Muhammadiyah, baik di tingkat pendidikan ya, lembaga pendidikan. Saya kira ini sebagian besar terlibat di lembaga pendidikan ya, baik di pendidikan dasar, pendidikan menengah, ataupun di pendidikan tinggi. Semua termasuk saya juga terkena aturan ini ya, ke-13 aturan ini. Bagaimana sebagai pimpinan atau sebagai karyawan. Jadi ya mudah-mudahan ke-13 poin ini menjadi pegangan bagi kita ya. Dan ini juga kalau saya sampaikan pernah juga ini dibahas di di UAD ya. Beberapa waktu lalu ada bedah buku tentang salah satunya tentang filsafat pendidikan Muhammadiyah. Dan kemudian mengemuka salah satu persoalan di pendidikan Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan Islami di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Kita sudah mentereng misalkan menggunakan nama Muhammadiyah. Tetapi persoalannya apakah kita sudah benar-benar menjalankan kehidupan yang Islami di amal usaha Muhammadiyah itu. Tadi ada misalkan di poin nomor berapa bahwa kita pimpinan kemudian juga karyawan, nomor 9 harus menciptakan suasana kehidupan yang Islami. Nah, bukan sekedar suasana lingkungan budaya yang Islami saja, tetapi bagaimana kehidupan Islami ini juga masuk ke ranah materi. Ya, ini misalkan kita berbagai latar belakang ini pendidikan, ngajar di sekolah Muhammadiyah. Kalau kita menyadari bahwa ada misi dakwah di sana, maka materi apapun perlu ada hubungannya dengan penguatan nilai-nilai agama. Dan ini tidak mudah diakui bahkan oleh dekan Fakultas Agama Islam sendiri. Kami itu sekalipun berkecimpung di Fakultas Agama,
tetapi kami juga masih mencari-cari bagaimana cara memadukan, mensinkronkan antara nilai-nilai al-Islam, ya, kemuhammadiyahan itu dengan nilai-nilai yang umum di dalam materi. Itu di materi. Kemudian dalam kehidupan Islami amal usaha ini juga masih menjadi pertanyaan. Jangan-jangan kehidupan di amal usaha di lembaga pendidikan misalnya itu kita kalah Islami dibandingkan dengan amal usaha yang bukan dikelola oleh Muhammadiyah atau bahkan bukan dikelola oleh lembaga agama Islam. Jangan-jangan kita kalah gitu ya. Misalkan dari sisi kebersihannya. Bagaimana menjaga kebersihan di amal usaha Muhammadiyah kalah dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar Muhammadiyah. Kemudian di dalam kehidupan bagaimana saling tolong menolongnya, saling membantunya dan sebagainya. Jangan-jangan kita kalah. Jadi hal-hal yang sederhana saja. Jangan-jangan kita kalah. Termasuk tadi misalnya disampaikan bagaimana gaya berpakaian, ya, baik gaya berpakaian guru, gitu ya, gaya berpakaian siswa, ya, mahasiswa. Jangan-jangan kita itu malah kalah sama perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan yang tidak berlabelkan agama, gitu ya, atau tidak di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Dan ini menjadi PR bersama, gitu ya. Kemudian saya menanggapi tentang atau saya berbagi misalnya tentang bagaimana proses-proses tadi, pergantian pimpinan amal usaha. Ini sekedar berbagi saja. Kalau misalnya proses-proses ini sudah terlaksana di cabang Kadungoro, saya pikir ini sudah bagus ya. Oh ya, kenapa saya ikut ini karena KTA saya itu KTAM saya itu masih terdaftar di cabang Kadungoro ini, ya, belum mutasi ke Bantul ke Jogja ya. Jadi merasa masih bagian dari cabang Kadungoro walaupun ya hanya tadi mungkin anggota formal saja atau bahkan hanya anggota kultural saja. Di Jogja atau di Bantul misalkan saya sering mendapatkan informasi tentang rekrutmen karyawan, ya. Rekrutmen karyawan, ya, tenaga kependidikan misalkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu langsung dikelola oleh cabang. Tadi seperti disampaikan, dikelola oleh cabang, oleh majelis. Dan rekrutmennya itu terbuka. Jadi diumumkan di media. Jadi tidak main dari belakang gitu ya. Memang betul-betul diumumkan di media dan siapa saja terbuka untuk bisa mendaftar gitu ya, baik sebagai tenaga pendidik gitu ya ataupun sebagai karyawan. Diumumkan tuh majelis punya berapa sekolah, misalkan 8 sekolah, satu bidang sosial itu mengumumkan rekrutmen tenaga pendidik, kemudian mengumumkan rekrutmen karyawan dengan persyaratan sebagai berikut. Tadi disampaikan bahwa yang diutamakan adalah karyawan anggota Muhammadiyah. Tetapi lebih dari itu, anggota Muhammadiyah juga yang memiliki keahlian, kompetensi sesuai dengan kompetensinya. Bukan semata-mata anggota Muhammadiyah, tapi memang kompetensinya di bidang yang dibutuhkan. Kalaupun anggota Muhammadiyah tapi tidak ada kompetensinya, bisa jadi dia gugur. Itu syarat utamanya. Kemudian ya proses seleksi. Ada proses-proses seleksi yang cukup ketat. Ini pengalaman, termasuk pengalaman kami misalkan ketika mencoba memasukkan lamaran sebagai pada saat proses rekrutmen di kampus misalnya, itu harus bolak-balik dulu waktu awal-awal itu bolak-balik Bandung Jogja itu karena proses seleksinya yang cukup ketat dan cukup banyak
ya, bukan hanya tes psikologi gitu ya, psikotes, kemudian tes pengetahuan umum, tetapi juga ada tes yang ya sampai standar di Muhammadiyah, misalkan ada komitmen untuk bermuhammadiyah, ya, komitmen untuk bermuhammadiyah yang bukan hanya ditunjukkan oleh kepemilikan kartu, karena kartu tadi disampaikan begitu kita masuk ya silakan saja diurus pembuatan kartu selesai, tetapi komitmen bagaimana nanti ketika masuk di persyarikatan, masuk di amal usaha itu, mau tidak berkecimpung dalam usaha-usaha Muhammadiyah, mau tidak hidup berdasarkan aturan-aturan PHIWM ini, ya, diseleksi sedemikian rupa, memang benar cukup ketat, gitu ya, sampai beberapa tahapan, tahapan 1 seleksi ini, tahapan 2 seleksi ini, tahapan 3 seleksi, dan seterusnya. Dan setelah itu nanti dinyatakan lulus, kemudian ada kontrak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu semua kan sebagai tenaga pendidik misalkan atau sebagai pengelola bidang sosial juga ada kontrak. Kontrak perjanjian kita diangkat sebagai tenaga pendidik, sebagai karyawan gitu ya. Dan di sana dinyatakan ada tadi sebagai karyawan yang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kompetensinya, maka berhak mendapatkan nafkah, ya, berhak mendapatkan gaji kalau bahasa yang kita biasa terima, gaji atau honorarium sesuai dengan kompetensi kita itu. Jadi tadi saya juga ingin menanggapi hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Apakah bapak-bapak semua, kita semua sedang mencari kehidupan di Muhammadiyah? Saya kira kalau semata-mata hidup menggantungkan dari amal usaha Muhammadiyah, ya berarti kita benar-benar hidup mencari kehidupan di Muhammadiyah. Tetapi kalau itu hanya sampingan, konsekuensi dari keahlian kita, gitu ya, memang amal usaha membutuhkan keahlian kita dan kita bekerja untuk itu, kemudian kita mendapatkan honorarium, gaji dan sebagainya, itu ya konsekuensinya, dan memang harus seperti itu. Kerja-kerja profesional kan harus seperti itu, tidak semata-mata mengandalkan keikhlasan. Ya memang harus dibayar gitu, harus digaji. Nah, tetapi di balik itu ada kita justru harus mencurahkan, karena ini persyarikatan, ini misi dakwah. Bagaimana kita sedemikian kuat misalkan mencurahkan segala dan usaha-usaha untuk mengembangkan Muhammadiyah. Nah, jadi kalau menurut saya kalau lembaga Muhammadiyah itu satu-satunya tempat kita mencari nafkah, ya mungkin bisa disebutkan bahwa kita memang mencari kehidupan di Muhammadiyah. Tetapi kalau itu kita peroleh karena keahlian kita, memang kita ahlinya di sana, dan kita berdasarkan kontrak memang di sana, itu ya, sesuai dengan keahlian, dan kita mendapatkan gaji di kontrak itu ada. Kita mendapatkan gaji dan kemudian gaji itu disesuaikan dengan tadi kewajaran gitu ya. Betul bahwa gaji di Muhammadiyah itu, di amal usaha Muhammadiyah itu kan tergantung kesepakatan di pengelolaan. MI, MTS, SMP, SMA dan sebagainya itu tergantung keputusan bersama. Di Jogja saja misalkan ada 3 perguruan tinggi besar, UAD, UMY, UNISA, gaji dosennya macam-macam itu, ya, nggak sama. Apalagi dengan perguruan tinggi di luar Jogja, misalkan dengan Purwokerto segala macam. Kalau kita ngobrol ketemu berapa tunjangan, berapa gaji itu sudah beda lagi, walaupun satu amal usaha. Tetapi itu konsekuensi atau itu ya dari kompetensi yang kita miliki, karena kita dipilih berdasarkan keahlian. Apa istilahnya Pak Pak Rofiki ya, merit system ya istilahnya, merit system. Jadi memang dipilih itu berdasarkan keahlian, bukan dipilih karena hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan.
Ya di Muhammadiyah sebenarnya kan menghindari itu ya. Bukan spoil system, tetapi merit system. Kalau spoil system ya siapa saja dia punya kedekatan secara kekeluargaan, pokoknya kamu dipilih di sini, silakan. Tidak sesuai dengan keahliannya pun jalan saja. Saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, saya menjadi pendengar saja, ya, penikmat acara ini, dan saya banyak belajar dari 13 poin ini, dan mudah-mudahan kita tetap niat kita tetap seperti poin nomor 1 tadi, bahwa kita sedang menjalankan misi dakwah, ya, di amal usaha itu memang usaha dan dakwah dalam rangka menjalankan misi Muhammadiyah. Kemudian bagaimana kita menghidupkan kehidupan yang islami di lingkungan amal usaha kita. Di UAD misalkan ada pedoman, itu dibuat pedoman kehidupan islami Universitas Ahmad Dahlan. Ada berapa poin gitu ya yang diturunkan dari PHI WM ini. Bagaimana hubungan antara mahasiswa, bagaimana mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan sebagainya. Saya kira itu juga bisa diturunkan di sekolah-sekolah, tata tertib atau pedoman hidup Islami itu. Dan ketaatan anggota pimpinan terhadap aturan-aturan persyarikatan juga ini menjadi sangat penting menurut saya, ya. Menjadi sangat penting. Bagaimana kita punya keputusan-keputusan pimpinan yang perlu diikuti. Bukankah kita terhadap pimpinan itu sami'na wa ata'na, tapi memang pelaksanaannya macam-macam, ya. Apalagi keputusan-keputusan yang mungkin masih terjadi perdebatan di akar rumput. Tetapi sebagai warga persyarikatan saya kira ini jauh sekedikit. Nah, itu dalam segala aspek bidang yang ada di Muhammadiyah. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dik. Beberapa hal yang diungkapkan, ada yang tadi diungkapkan secara teknis untuk moderator. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Dik atas beberapa informasi memang yang bagus sebagai referensi di cabang Muhammadiyah Kadungora. Memang tataran idealnya seperti itu. Dan sekaligus saya ingin menambahkan barangkali itu salah satu kalau di analisis SWOT itu memang kelemahannya di cabang Muhammadiyah Kadungora memang seperti itu. Jadi secara kasarnya pingin yang ideal, tetapi memang justru kelemahannya itu kita belum ideal mungkin ya. Jadi ada kelemahan yang memang tidak terscanning dengan baik. Karena kalau dalam ilmu perencana itu kan ada analisis dulu. Sebetulnya apa kelemahan kita, kekuatan di SWOT dulu lah. Jadi kekuatannya. Jangan dulu bicara tantangan, tetapi kalau kelemahannya banyak, jadi kita perbaiki internal dulu. Nah, barangkali ini jadi analisis di kita, terutama di internal cabang Muhammadiyah Kadungora, analisnya ke sana, jadi ke kelemahan kita. Barangkali kelemahannya adalah kita kembali ke PH IWM. Dugaan saya mungkin tadi sebagai dakwah, karena kan dakwah harus kembali ke, sebetulnya PHM ini kan semacam memang panduan, di pendahuluan kan disebutkan bahwa ini panduan. Jadi kalau panduan itu kan dari A sampai Z itu jelas. Nah, itu barangkali kita terlupakan dengan panduan itu, karena dalam saintifik itu kan, karena saya suka olahraga, di sport science itu kalau tahapan awal itu tidak dilakukan, nah artinya kita gagal untuk merencanakan. Jadi ada istilah gagal dalam perencanaan itu sama dengan merencanakan kegagalan itu sendiri. Nah, dalam hal analisis itu kita gagal dalam merencanakan, artinya kita tidak melakukan scanning atau SWOT dulu, scanning kelemahan di kita sebetulnya apa.
Nah, kalau tertata dengan baik perencanaannya, itu bisa jadi kita di sana permasalahannya seperti itu. Terutama dalam hal apakah kita itu sudah betul-betul menjalankan tadi kehidupan Islami yang disinggung tadi, kehidupan Islami seperti apa kehidupan Islami, barangkali dalam dimensi akidahnya, kemudian yang kedua akhlaknya, apakah betul-betul kita sudah ihsan gitu itu. Nah ini memang harus proyek besar, jadi terutama sebetulnya tidak menunjuk siapa-siapa dulu, tapi saya siapa ya tokohnya. Jadi kalau kita kelemahan, dari mana kita berangkatnya, ya dari mana saja gitu. Dari mana kita memperbaiki sebuah kelemahan itu, ya dari mana saja gitu. Artinya kita kembali ke PHIWM itu membentuk dalam ayat ku anfusakum ahlikum naro, barangkali kita internal dulu begitu. Jadi diri sendiri digodok sehingga menjadi berkualitas. Kemudian di PHIWM itu menginjak setelah diri itu ke keluarga dulu, kita keluarga perbaiki, dan barangkali setelah diri dan keluarga, kemudian di sosialnya, termasuk di persyarikatan ini. Nah, barangkali itu mungkin supaya jangan-jangan yang kita lupakan selama ini di persyarikatan, memang permasalahannya seperti itu, sehingga berimbasnya nanti kepada hal-hal yang praksis seperti di amal usaha Muhammadiyah. Itu modal utama barangkali saya ku anfusakum wa ahlikum naro sebetulnya. Jadi perbaiki diri secara akidah dan akhlaknya, karena tujuan Muhammadiyah itu kan tujuan Islam sendiri. Jadi kehidupan Islam yang sebenar-benarnya seperti itu. Nah itu barangkali walaupun memang agak kemana-mana gitu, tapi mudah-mudahan kita bisa tarik benang merahnya dari yang saya ucapkan barusan. Nah, silakan yang lainnya. Mungkin tadi terkait dari Pak Dik-Dik tadi proses seleksi yang Pak Dik-Dik alami di Jawa sana seperti itu. Memang beberapa kali saya ngobrol dengan unsur pimpinan termasuk Pak Sidik Hakiki, kemudian Pak Aris, seleksi yang ideal untuk menghasilkan pimpinan AUM yang qualified. Ya, tadi yang diuraikan oleh Pak Dik seperti itu memang prosesnya. Jadi sebuah hal yang qualified memang lembaganya pun harus qualified begitu. Artinya ketika menyeleksi beberapa calon dari AUM itu memang yang menyeleksinya juga harus qualified gitu. Seperti itu. Pak Sidik mungkin atau yang lain mangga, Pak Holid, Pak Alang ada standby. Yang lain Pak Indra juga. Pak Indra ada. Pak Pian, Pak Alip. Oh, makin bertambah nih 15. Makin malam ternyata alhamdulillah ya. Pak Sabik Pian dan yang lainnya. Halo? Ya. Sip. Ya. Audionya bagus, Pak Holid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supron atas kesempatannya. Tema pada malam hari ini, saya kira ini Pak Panitia memilih tema yang cukup hangat begitu ya, kata Pak Amin tadi, yang cukup hangat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ya evaluasi atau perbaikan ke depan. Nah, Pak Amin tadi menyampaikan cukup komplit ya, 12 poinnya disampaikan kaitan kehidupan Islami di dalam pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Nah, kalau saya boleh berpendapat, apa yang dari 12 poin itu mungkin bisa saya sampaikan kalau dirangkum jadi 3 poin gitu ya, apa yang sampai Pak Amin tadi. Yang pertama,
kaitan penggunaan istilah amal usaha Muhammadiyah. Memang beberapa tahun yang lalu pernah didiskusikan juga ini, diskusikan yang dari para pemuda begitu. Kenapa Muhammadiyah ini menggunakan kalimat amal usaha ya, tidak menggunakan amal Muhammadiyah atau usaha Muhammadiyah, atau tidak menggunakan amal ibadah Muhammadiyah begitu ya. Nah, ini pernah diperdebatkan juga. Ini menurut saya ini satu kecerdasan dari Muhammadiyah, sehingga istilah itu diambil atau dijadikan acuan menjadi amal usaha Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah itu harus seimbang. Tadi kata Pak Amin disampaikan, amal itu cenderung kepada kegiatan-kegiatan akhirat ya, atau ukhrawi. Sedangkan usaha Muhammadiyah itu memang harus usaha, harus kaya begitu ya. Jadi dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu harus ditopang dengan pembiayaan, dengan dana, tentu harus memiliki usaha. Nah, salah satu usahanya adalah diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang sosial. Nah, itu yang pertama. Jadi kata amal usaha itu membuktikan keseimbangan Muhammadiyah di dalam penyelenggaraan amar ma'ruf nahi munkarnya. Tidak mementingkan kepentingan sifatnya dunia saja, tapi kepentingan akhirat pun itu penting, sehingga digunakanlah amal usaha Muhammadiyah. Nah, maka poin yang kedua dari pengelolaan amal usaha Muhammadiyah Islam itu, bahwa karena ini amal usaha Muhammadiyah kan, seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah tentu harus menjadi penopang atau ujung tombak dari pencapaian tujuan dan misi Muhammadiyah, yaitu menciptakan kehidupan Islam yang sebenar-benarnya. Nah, maka untuk mencapai atau poin yang kedua ini, bahwa amal usaha Muhammadiyah harus senantiasa ya kan di dalam program-programnya itu yang dilaksanakan atau disusun oleh pengelola dan karyawan Muhammadiyah itu harus programnya itu adalah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Baik itu kepada karyawan, peserta didik, termasuk di dalam pengelolaan pembelajaran. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dik-Dik ya, ketika di dalam proses pembelajaran, maka muatan-muatan amal ma'ruf nahi munkar, materi apapun itu harus diselipkan. Itu salah satu turunan dari AUM itu harus menjadi penopang ujung tombak tujuan Muhammadiyah. Kedua adalah AUM itu harus melaksanakan kaderisasi pendidikan atau kaderisasi umat. Maka AUM itu harus bersifat terbuka di dalam rekrutmen peserta didik. Artinya AUM itu harus terbuka, jangan jangan membatasi golongan-golongan tertentu. Dan itu memang dilakukan oleh AUM kita selama ini, termasuk AUM-AUM di seluruh Indonesia, bahwa Muhammadiyah itu adalah terbuka untuk semua lapisan. Dengan demikian akan lahirlah kader-kader atau paling tidak ya orang yang masuk ke AUM itu, walaupun bukan orang Muhammadiyah, paling tidak dia paham Muhammadiyah, paham Islam, dan ketika dia jadi anggota Muhammadiyah itu mungkin bonus untuk pengembangan kuantitas warga Muhammadiyah. Nah, kemudian juga
kegiatan-kegiatan di amal usaha Muhammadiyah itu programnya itu harus menjunjung tinggi menegakkan nilai-nilai kehidupan Islami. Betul tadi ya kan, yang menjadi kritik kepada amal usaha Muhammadiyah ya kan, jangan-jangan di kita itu di Muhammadiyah dari aspek yang kecil saja tadi kebersihan itu jadi kritikan yang penting, jangankan bukan dari Pak saja, tapi dari selama ini yang terjadi seperti itu ya kan. Salah satu contoh saja, amal atau lembaga pendidikan yang bukan non-Islam saja ya kan, itu bagusnya luar biasa, pelayanan bidang sosial, kesehatan. Tapi ketika kondisi pendidikan yang Muhammadiyah, cek Pak Dokter Rohana mah dina janela awege loba lebu ya kan, loba runtah dan seterusnya, calacah rokok di kolong meja dan seterusnya. Ini jadi kritikan. Nah, ini penting bagi kita bahwa program-program yang diturunkan oleh AUM itu untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah itu, kehidupan di lingkungan sekolah harus bernuansa Islam, dari perilaku, sopan santun, berucap, bertingkah laku, termasuk kebersihan dan kedisiplinan. Itu jadi cermin kehidupan Islami di lingkungan Muhammadiyah atau di amal usaha Muhammadiyah. Nah, yang ketiga, ini poin yang saya sampaikan ya kan, dari PH IWM ini, dari aspek pengelolaan AUM itu, bahwa pengelolaan AUM itu mesti dilakukan secara profesional kan. Profesional artinya bahwa pengelola dan warga sekolah, karyawan, tendi kalau di sekolah ya kan, kemudian tenaga pendidikan tadi harus memiliki kompetensi, artinya punya kemampuan, penempatan ya dari mulai kepala sekolah dan seterusnya itu harus betul-betul sesuai dengan kompetensi. Nah, walaupun memang secara kenyataan untuk dalam aspek rekrutmen tentunya ya kan, memang di cabang Muhammadiyah masih belum punya aturan turunan dari pedoman majelis gitu. Apakah diseleksi oleh cabang atau sekolah? Memang ada beberapa AUM yang dikelola sepenuhnya oleh pimpinan cabang. Contoh di Cilengsi ya kan. Di Cilengsi itu sekolah itu tidak punya kewenangan pengelolaan keuangan atau rekrutmen. Itu dikelola sepenuhnya oleh pimpinan cabang. Dari mulai TK sampai SMA, SMK. Itu yang saya tahu di Cilengsi seperti itu. Ya. Tidak tahu kalau di tempat-tempat yang lain. Nah, apakah cabang kita mampu? Ya, mungkin dikembalikan lagi ke pimpinan cabang. Nah, apakah bisa seperti itu? Ya, memang ada plus minusnya gitu ya, ada plus minusnya. Ya, baiknya mungkin untuk mengurangi tingkat ya paling kekhawatiran penyimpanan keuangan. Tapi kelemahannya barangkali berbenturan dengan regulasi pemerintah. Contoh begini. Di dalam regulasi pemerintah, dalam pengelolaan BOS contohnya, itu keuangan itu tidak boleh dipegang oleh yayasan. Dalam hal ini Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah kan, tapi harus oleh satuan pendidikan. Itu kemudian pemeriksaan kan yang menggunakan pengelolaan dari setiap standar itu adalah satuan pendidikan. Ketika ada audit keuangan dari pemerintah, itu apakah yayasan, dalam hal ini organisasi induk perserikatan, mengerti atau tidak, atau paham atau tidak. Itu salah satu kelemahannya, walaupun memang banyak kelebihannya. Kalau pengelolaan AUM itu sepenuhnya dikelola oleh perserikatan, terutama dalam kebijakan tertentu. Nah, kemudian juga kaitan profesional ini artinya tadi disampaikan bahwa setiap pengelola, karyawan, guru, tendi itu
punya hak dan kewajiban. Nah, tadi yang sampaikan kaitan honorarium, ya kan, itu adalah profesional. Artinya ketika dia diamanati sebagai pengelola atau jadi karyawan, melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sebagaimana kompetensinya, tidak berlebihan atau bahkan suatu keharusan memiliki hak yang proporsional sesuai dengan, kalau istilah SK itu adalah sesuai dengan RKAS yang berlaku. Nah, ini yang pengalaman saya, Pak Amin, ya kan, atau yang lain perlu dipahami bahwa karena memang regulasi honorarium atau gaji atau upah gitu ya di AUM kita ini di cabang Muhammadiyah, itu tidak ada regulasi dari majelis, dari cabang, sehingga sekolah satuan pendidikan karena di SK-nya itu tertuang dari pimpinan wilayah atau pimpinan daerah, SK guru atau pengelola, kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan RKS yang berlaku. Artinya mungkin sesuai dengan pendapatan, pemasukan, pengeluaran, kemampuan sekolah, ya kan? Maka dengan kebijakan pengelola pendidikan mungkin secara proporsional, ya kan, memberikan honorarium kepada pengelola atau para pembantu kepala sekolah, termasuk honorarium mengajar. Tentu dengan kebijakan kepala sekolah setelah melihat kemampuan satuan pendidikan di dalam masalah keuangan. Nah, kalau ke depan ada standarisasi dari pimpinan cabang, itu alangkah lebih baiknya. Cuma harus proporsional mungkin, ya kan? Memang beberapa sekolah kalau saya ngobrol-ngobrol, berapa upah guru, upah kepala sekolah, upah wakil kepala sekolah, itu variatif, kan? Ada yang dihitung siswa, ada yang dihitung jam, dan seterusnya, ya kan? Nah, ini di lapangan memang jadi sebuah kesulitan atau karena tidak ada panduan standarisasi dari pimpinan cabang. Kalau memang ke depan ada, lebih bagus. Atau sekolah diberikan kewenangan, ya kan, dengan surat keputusan bahwa sekolah mengatur dan seterusnya menentukan kaitan pengupahan ini. Ini memang jadi polemik ya ketika bincang-bincang secara non formal kaitan honorarium ini di lingkungan amal usaha Muhammadiyah belum ada standarisasi. Nah, cuma berdasarkan kebijakan kepala sekolah masing-masing setelah melihat kemampuan sekolah. Tapi saya berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari kehidupan Muhammadiyah, mungkin harus kita proporsional saja. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa pembicara. Kemudian yang terakhir mungkin kaitan AUM itu harus profesional, kaitan transparansi, betul ya. Transparansi, akuntabilitas di dalam pengelolaan, baik pengelolaan program maupun pengelolaan keuangan. Nah, ini memang jadi sebuah kewajiban bahwa seluruh AUM itu harus terbuka ke pimpinan persyarikatan, induk persyarikatan. Ya, sampai kata Pak Amin tadi, SPJ ke pemerintah dengan SPJ ke AUM itu disamakan. Memang pengalaman kalau SPJ ke pemerintah itu bukan benar, tapi bagus, ya kan? Bagus. Artinya uang yang diterima harus pas gitu. Nah, kalau ke AUM saya sepakat ya. Kita harus jujur. Seperti kalau di tiap tahun atau di akhir periode laporkan berapa uang yang masuk dari berbagai pemasukan. Kalau di SMK mungkin atau di madrasah aliyah dari BOAS berapa, dari siswa berapa, dari bantuan pemerintah non BOAS berapa, ya kan? Itu perlu disampaikan secara transparan. Dan memang harusnya majelis pun berperan aktif, ya kan? Selama ini
ya majelis atau pimpinan cabang, apa saya juga kurang tahu masalah apa segan atau apa merasa canggung ke sekolah menanyakan kaitan keuangan atau seperti apa. Sebab belum pernah memang entah 6 bulan sekali atau setahun sekali menanyakan gitu kan. Pada punya hak persyarikatan itu menanyakan atau mengevaluasi. Jangan pemasukan kurang atau lebih ya kan. Apakah ada kendala dan seterusnya. Itu memang selama ini persyarikatan belum sampai ke sana ya kan. Apa canggung atau bagaimana atau sebaliknya mungkin pihak sekolah pun apa tidak sadar begitu, tidak melaporkan dengan sendirinya ya kan. Nah ke depan mestinya ada penegasan atau ada pedoman atau yang diturunkan dari aturan majelis jadi kebijakan persyarikatan di tingkat pimpinan cabang Muhammadiyah Kadungora. Sehingga aum-aum kita ini pengelolaannya tuh baik sesuai dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan beraum ini. Saya kira itu Pak Supron pendapat saya atau ya bisa pendapat atau pengalaman lah kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Polid. Dan langsung saja, karena Pak Moderator sudah kembali muncul dan berganti kostum, maka saya kembalikan lagi. Bangga. Tapi usul mungkin kita berhenti di jam 11, cukuplah banyak. Masih penting. Di baterai beak nih. Iya. Powerbank, Pak. Semakin malam diskusi kita semakin menarik pemirsa. Semakin malam itu tidak menyurutkan kita dalam berdiskusi, walaupun diskusi reguler diliburkan, tapi tetap diskusi kita tetap berjalan. Ada satu quote yang bagus nih dari salah seorang tokoh kita, di dalamnya mengatakan bahwa risalah pencerahan dan pandangan Islam itu berkemajuan harus menjadi jiwa dalam alam pikiran, sikap, orientasi, tindakan para pemimpin Muhammadiyah. Jika gerakan Islam ini ingin bertahan sampai jauh ke depan, kata Haidar Nasir. Kita rehat sejenak kan? Itulah Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya, sangat menarik diskusi kita tadi. Terima kasih Pak Khalid memberikan sebuah pencerahan, pemahaman bagaimana mengelola selama, jadi bukan hanya di tataran konsep, berarti atau kata Pak Khalid itu bukan hanya pok, tapi praknya. Makanya silakan dari rekan-rekan, baik itu yang sifatnya tataran konseptual ataupun mungkin berdasarkan pemahaman dan pengalaman secara empiris dalam mengelola ataupun dalam berkecimpung di AUM. Saya ingin mendengarkan dari pandangannya Bapak Ala. Ibu-ibu atau barangkali ibu-ibunya tuh pada melek, alhamdulillah. Iya. Malam minggu. Mangga Pak Aris, mangga. Kita jangan dipoekan atuh deh. Salam Pak Profesor Dikdik. Terima kasih Pak Sidik Aminullah yang sudah memberikan materi. Oke, tadi tentang poin-poin 13 poin tadi saya hanya mendengar sekitar 4 poin juga 3 poin. Tapi gini aja intinya Mas. Ini mah pandangan dari pemuda saja. Ketika dalam standarisasi pengelolaan sekolah istilahnya diawali dasarnya dengan kejujuran yang tadi atau SATP lah istilah lama. Banyak hal yang istilahnya terlewatkan atau memang sudah dilewatkan.
di dalam rekrutmen, pertama kali aja di rekrutmen aja, karena istilahnya di dalam hal sebuah kepemimpinan tergantung bagaimana figur pemimpin itu sendiri. Kalau pemimpinnya memang sudah terkaderisasi dan paham tentang bagaimana harus memiliki pedoman hidup Muhammadiyah yang tadi dijelaskan, mungkin akan pengelolaannya akan benar, akan baik, dan akan profesional. Tapi terkadang tadi yang disampaikan ada beberapa poin seperti ini. Profesionalnya seorang pengelola, saking profesional, jarang pengelola sekolah berdiskusi dengan perserikatan atau dengan majelis. Saking profesional, tidak pernah istilahnya mendiskusikan tentang bagaimana rumusan untuk rencana anggaran biaya, contohnya. Untuk penghonorarium, tadi berdasarkan apakah berdasarkan jumlah siswa atau jumlah banyaknya bos atau apa yang mendasarnya. Tapi ketika menentukan kebijakan jarang sekali istilahnya, atau saya belum pernah dengar kepala sekolah menghadap atau datang ke perserikatan. Pasti istilahnya di sana ada disebutnya kuasa penuh. Seorang pengelola memiliki kuasa penuh sehingga bisa menentukan sikapnya sendiri tanpa hasil diskusi dengan perserikatan. Sehingga muncul satu pertanyaan yang selalu di dalam benak pikiran saya, siapa sih yang berhak menentukan standar itu? Apakah kepala sekolah atau perserikatan? Yang terjadi istilahnya power daripada kepala sekolah itu sendiri. Yang terjadi kepala sekolah itu sendiri yang memiliki kekuatan penuh istilahnya. Sebab saking profesional yang tadi. Terus banyak laporan. Siapa sih yang wajib memberikan laporan? Tadi disebutkan juga laporannya harus bagaimana. Apakah harus sesuai atau sesuai dengan bos atau sesuai dengan real di lapangan. Saking profesionalnya setelah sekolah, dia mampu melaporkan standar pengelolaan keuangan atau pengelolaan sekolahnya sama saja dengan yang dilaporkan kepada pemerintah. Padahal sudah jelas, pemerintah tidak akan menurunkan suatu anggaran atau keuangan yang diturunkan ke sekolah tersebut kalau tidak ada izin daripada perserikatan itu sendiri. Rekrutmen tadi Pak Holid menyampaikan tentang terbuka untuk umum, memang betul terbuka untuk umum. Cuman yang tadi mendasarkannya, istilahnya harus selektif ketika kita merekrut seorang tenaga kerja atau karyawan, harus selektif. Sehingga yang akan jadi bumerang atau jadi masalah di dalam tubuh amal usaha itu sendiri, terjadi masalah ketika Muhammadiyah menerapkan satu aturan atau kebijakan yang tanpa dengan sadar peran dan kewajiban seorang kepala sekolah itu adalah kepanjangan tangan dari perserikatan yang tugas utamanya adalah membina daripada karyawan itu sendiri. Nah, hal ini yang jarang sekali dilaksanakan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Pembinaan atau peran pembinaan di sana sangat jarang sekali. Tadi disebutkan ada salah satu contoh seperti pengajian. Pengajian di SMK Harumansari dengan pengajian yang ada di Madrasah Aliyah sering dilakukan atau sudah dilakukan atau pernah dilakukan. Tetapi apakah pembinaan di sana sampai terhadap poin pembinaan atau hanya sebatas untuk pengajian singkat saja? Pemahaman saya ketika berhadapan dengan poin pembinaan atau kajian, itu harus murni istilahnya meluangkan waktu khusus, ada waktu khusus pengkajian atau pembinaan khusus khusus tenaga kerja atau tenaga didik oleh
kepala madrasah yang tadi. Nah, ini jarang-jarang sekali untuk dilakukan. Sebab yang saya dengar itu hanya pengajian menunggu turunnya honor saja, sehingga tidak menyentuh terhadap pembinaannya. Itu yang mungkin yang saya rasakan. Yang saya dengar juga seperti itu. Selanjutnya, dalam pengelolaan amal usaha, mungkin ketika rekrutmen atau ditanya ketika pretest atau calon kepala kurang atau tidak paham dengan PHWIM tadi. Yang kedua mungkin kurang niat lah, kurang ada niat untuk menjalankan PHWIM tadi juga. Kalaulah memang sudah punya niatan, pasti dia akan memimpin atau melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pengelola amal usaha. Terus apa yang harus atau apa ya? Langkahnya dari mana? Seharusnya ini dari mana atau dari mana dulu? Itu selama langkah yang benar ketika rekrutmen itu, apakah perserikatan yang harus tegas atau perserikatan yang kurang tegas ini yang terjadi di kita? Karena istilahnya ketika awal rekrutmen mah bagus, tapi di perjalanan mah asa kurang bagus gitu. Di awal saja bagusnya gitu. Ditanya kesiapan, keseriusan, ketegasan itu di awal saja. Sehingga proses ketika berjalan ini tidak ada follow up selanjutnya. Kadang-kadang udah ramenya lagi nanti pas habis periodisasinya. Mungkin itu saja dulu lah. Karena kurang mengikuti dari awal sehingga hanya beberapa orang yang masuk baru mendengarkan. Itu saja mungkin, kurang dan lebihnya mohon maaf nih, catatannya saware-saware. Enggak Pak Rufiki. Iya. Sekarang kita ke Bapak Ahmad Darwis. Tadi baik mau memberikan pencerahan kepada apa yang disampaikan Pak Aris atau kepada pemateri sebelumnya atau kepada yang menanggapi sebelumnya. Silahkan Pak Ahmad Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya saya mengacu ke materi awal ya. Beberapa komentar setelah pemateri tadi saya kurang keburu muter-muter ini sinyalnya. Tadi pemaparan tentang 13 poin PHIWM terutama untuk amal usaha Muhammadiyah ini ya sangat menginspirasi gitu ya. Cukup sangat menggugah bagi kita. Dan dari ke-13 poin itu salah satu poin di awalnya itu tentu sangat cocok sekali, yaitu bahwa Aum itu ada dalam rangka untuk ikut membantu Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya, yaitu menjunjung tinggi dan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kalau kita mengacu ke salah satu kutipan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai apa itu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu artinya adalah bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah masyarakat tauhid yang moderat. Masyarakat tauhid yang moderat, kemudian teladan, inklusif dan toleran, solid dan peduli pada sesama. Masyarakat tauhid yang moderat artinya punya keimanan yang lurus, juga moderat itu mengacu kepada pemikiran yang canggih gitu kan. Pemikiran yang canggih, kemudian juga kita bisa mengartikannya juga punya paradigma yang luas. Khusus pada keilmuan nanti juga akan melebar kepada sikap dan mental gitu kan. Dan kemudian kita juga dan masyarakat yang sebenarnya juga mengandung makna teladan, inklusif dan itu bersifat terbuka, toleran gitu kan. Kemudian peduli sesama
Dan pada PHIWM di poin-poin sesudahnya itu ada kepedulian sosial, kemudian solidaritas, gitu. Kemudian memperbanyak silaturahmi, hubungan sosial. Ini sangat bagus sekali dan sekaligus menginspirasi kita, gitu kan, selaku karyawan di Amal Usaha Muhammadiyah, apalagi juga pimpinan, gitu ya. Dan saya pikir dalam rangka untuk agar bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari Muhammadiyah itu, yaitu masyarakat Islam yang sebenarnya, ini tentu perlu beberapa langkah, gitu kan. Di antaranya kita perlu paham tentang kepribadian Muhammadiyah, kan, ideologi Muhammadiyah yang saya copy paste dari ide Pak Amin, gitu. Kepribadian Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah kan harus tahu, dan termasuk juga wawasan keilmuan, kan, gitu. Dan wawasan keilmuan biasanya akan membantu kita untuk lebih bijaksana, kemudian punya sifat toleran, inklusif, gitu kan. Nah, sampai saat ini di AUM, kan, di AUM Muhammadiyah, entah kalau di AUM yang lain di lingkungan Pak Dik mungkin, saya tak tahu kondisinya. Kalau di lingkungan kita ini terlalu muter-muter, gitu kan. AUM kita ini terlalu muter-muter dengan kegiatan rutin, gitu. Dan kegiatan rutin itu diantaranya belajar, kan, mengajar, kemudian ekstrakurikuler, dan kemudian pulang. Setelah itu menentukan hal-hal yang berkenaan dengan KBM itu sendiri, kan. Jadi biasanya kalau kita terjebak dengan kegiatan yang itu kan wajib, memang itu sudah seharusnya. Tapi maksud saya begini, kalau lingkungan kita AUM, termasuk saya sebagai karyawan, terjebak dengan lingkungan yang muter itu dan tidak ada terobosan lain keluar untuk keluar dari regulasi itu, nampaknya pada poin pertama PHIWM itu akan cukup sulit juga untuk diwujudkan, gitu kan, untuk ikut membantu dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya, di mana masyarakat Islam yang sebenarnya itu simbolnya di dalamnya ada pemikiran yang canggih, gitu. Kemudian tadi sifat mentalnya dan sikapnya sebagai yang teladan, inklusif, gitu, toleran, gitu, peduli sesama, gitu. Nah, pernah SMK Muhammadiyah sendiri di bawah Pak Khalid itu, ketika Pak Amin jadi majelis diktas, sebagaimana tadi disebutkan, itu ada pengajian rutin bulanan, gitu kan. Itu sangat bagus sekali, dan pernah saya membahas tentang kasih jadwal, ya, membahas tentang tasawuf, gitu. Itu momen penting yang saya pikir jangan dihapus, gitu, jangan dihilangkan, dan sekarang sedang libur, gitu. Kemudian juga ada upaya lain, misalnya untuk meningkatkan wawasan kemuhammadiyahan, kepribadian Muhammadiyah, memahamkan ideologi Muhammadiyah di antara para guru karyawan, itu juga langkah penting dalam rangka realisasi. Pada akhirnya dalam rangka realisasi untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya juga, gitu. Bermuhammadiyah itu berislam, kata Pak Amin, sering saya dengar. Dan berislam itu dalam arti kalau kita berislam itu berarti kita sebagai personil dari satu komponen yang akan membentuk masyarakat Islam yang sebenarnya. Dan terakhir, berdasarkan dari apa yang saya berikan, mungkin sangat baik sekali kita untuk lebih banyak meningkatkan kajian, terutama di lingkungan AUM. Di samping kajian yang ini, ya, yang di luar AUM ini, yang di Zoom ini sangat bagus sekali. Yang di Zoom ini juga dalam rangka secara langsung atau tidak ini juga membentuk masyarakat Islam yang sebenarnya, gitu. Terakhir, jadi kita tingkatkan etos kita dalam Muhammadiyah di AUM, karena kita sebagai karyawan Muhammadiyah perlu untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ideologi Muhammadiyah dan Muhammadiyah, sehingga kita menjadi komponen dari masyarakat yang sebenarnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Prof Sidik, ya. Di poin terakhir adalah Muhammadiyah itu kan dibangun dengan narasi, ya, artinya kita terus dengan
giat. Salah satunya kalau untuk mengikuti tema Indonesia berkemajuan, Indonesia maju itu ya. Menurut Bapak Presiden ya. Pak Supron punten. Itu kita jangan sampai terjebak dengan rutinitas yang monoton gitu dalam pidato kenegaraan itu terakhir. Artinya harus melakukan lompatan-lompatan itu yang mempunyai apa namanya yang langsung antara take and give, artinya ada send and delivery gitu ya artinya. Ya kita pun mampu sebetulnya untuk itu, makanya kata Pak Haidar Nasir pun sama. Kader Muhammadiyah itu harus mampu mendinamisasi gerakan. Artinya ketika dia seorang politisi, jadilah politisi yang bermuhammadiyah. Ketika dia jadi seorang pemimpin, jadilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadilah pemimpin yang berdinaminasi dengan gerakan Muhammadiyah. Artinya ketika konsep Nabi Muhammad mengatakan bahwa fi kulli ardin tato wa anta mas'ulun an islamiha. Berarti kita pun sama kepada pernyataan itu fikul likulli ardin tato wa anta mas'ulun an muhammadiyatiha gitu artinya. Makanya inilah yang harus kita. Kalau tidak ada ada pertanyaan yang masuk ke inbox, tapi kayaknya sudah dibahas tadi itu. Ini pertanyaan Pak Alip tadi merasa kesulitan menyampaikan karena kesulitan sinyal. Dan yang lain sebetulnya ingin bertanya, ingin berdiskusi, cuman tadi pun sama kekurangannya malam minggu ini sinyal Pak Baliut Pak sesuai dengan nah setiap pergantian periode pimpinan AUM sokriweh. Terakhir barangkali ya Pak. Ya terakhir Pak. Ya. Ya. Udah itu habis sih ya. Terima kasih. Dari apa namanya sumbang saran, share informasi dan sebagainya, inilah manfaat dari adanya pertemuan ya tadi ya, walaupun secara virtual. Di ini pun kita pertemuan tapi jarang-jarang kita ngobrol-ngobrol agak serius seperti ini. Nah terkait dengan pertanyaan tadi Pak Ali, kenapa setiap akhir ini suka riweh? Ya itu memang jadi budaya orang gitu. Pertanyaan gitu. Budaya yang memang harus dirubah. Bagaimana dengan cara merubahnya itu? Nah ini yang harus dipikirkan bersama sebetulnya. Yang harus dipikirkan bersama memang tidak mudah. Tidak seperti halnya kita membalikan telapak tangan. Apalagi tadi dari 13 poin seperti ini sulit. Tapi paling tidak kita jangan sampai kehilangan harapan. Jangan sampai kehilangan harapan. Harapan apa? Harapan untuk mewujudkan yang ideal gitu. Sebab kalau hilang harapan, sahur Pak Sidik Hakiki itu sama halnya dengan hilangnya iman. Hilangnya iman. Nah, ini kan berbahaya. Apa yang saya sampaikan tadi jelas itu dalam tataran normatif, tataran teoritis. Jika dipadukan, dikawinkan dengan kenyataan selama ini, pasti akan berbenturan. Banyak yang berbenturan. Nah, akan tetapi barangkali apa yang ini sudah menjadi pikiran formal yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kalau kita berada di dalamnya, ya tentu harus berusaha. Walaupun tidak seperti halnya seidealis tadi, tapi paling tidak ada tahapan-tahapan. Ada perubahan lah. Jangan sampai kita berada pada zona kebiasaan.
zona kebiasaan, berada di zona aman terus, tapi kita harus mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Termasuk ini jadi tugas secara aturan main, memang tugas persyarikatan, tugas kalau di dunia pendidikan tugas majelis. Kita baru berbicara pendidikan ini, belum panti sosialnya karena mungkin tidak ada tokohnya di sini yang bisa menyampaikan. Nah, harus ada beberapa, sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Holi, sebagai pengalaman dan dia sebagai saat ini sebagai yang memimpin salah satu amal usaha, kenyataan praktisnya yang dialami seperti itu. Nah, ini yang harus kita turunkan dari rumusan-rumusan pemikiran formal yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Salah satunya adalah PHIWM, kemudian aturan-aturan dari persyarikatan, baik di persyarikatan di induk ataupun di untuk pembantu di majlis, sehingga menjadi keputusan bersama. Saya ingin seperti begini, dalam hal ini supaya terjadi kesepahaman. Kenapa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Oliver, apakah ini cabang Segan ke Aum gitu, atau seperti apa gitu kan, atau sebaliknya Aum yang merasa gimana gitu terhadap syarikatan. Sebetulnya ini ada di dua belah pihak juga. Di pengelola Aum yang oleh Pak Ohok sendiri tadi sebutkan, mungkin kesadarannya tidak ada. Di pimpinan pun di persyarikatan mungkin nggak tahu gitu, tidak mengetahui harus apa gitu, seperti itu. Nah, ini jadi tugas kita bersama sebenarnya, tugas kita bersama bagaimana meluruskan gitu, membenahi dalam hal pengelolaan amal usaha ini sehingga paling tidak mendekati pada tataran normatif tadi. Jangan dibiarkan dengan sudah enak seperti ini, sudah tidak mengganggu misalkan. Tetapi bagaimana supaya kita mampu untuk mendekati pada tataran-tataran yang sudah dirumuskan oleh para pemikir-pemikir di Muhammadiyah. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus membangun kesepahaman terlebih dahulu antara persyarikatan, majelis, termasuk para pengelola. Jadi pengelola itu bisa dimaknai majelis ya, majelis itu sebagai pengelola, atau bisa dimaknai pengelola itu di mana amal usaha itu ada. Misalkan di ranting-ranting. Ini perlu keterlibatan mereka. Ya sampai saat ini kan belum ada ya dari perwakilan ranting yang kegiatan ini. Nah, ini harus terlibat. Jadi kita harus duduk bersama apa yang diharapkan oleh kita terkait dalam hal ini baru satu poin ya, terkait dalam hal pengelolaan amal usaha. Nah, kita musyawarahkan sehingga terlahir sebuah kesepahaman. Artinya kesepakatan ini, gitu. Jadi lahir kesepakatan. Kalau boleh saya meminjam istilah konsep negara Pancasila, mungkin merumuskan darul ahdi, gitu. Darul ahdi wasahadah ya. Kalau di sini merumuskan bagaimana lahirnya kesepahaman, konsensus gitu, antara persyarikatan dengan amal usaha, antara persyarikatan dengan pengelola amal usaha, kemudian wasahadah dibuktikan. Ini yang paling sulit. Ya. Kesepahaman, koordinasi dalam bahasa lain, koordinasi dilakukan, bahkan lahir sebuah kesepahaman, tetapi terkadang pada pelaksanaannya, wasahadahnya gitu,
persaksiannya, pembuktiannya ini yang terkadang sulit. Akhirnya kita kembali lagi ke zaman lama. Sudah capek-capek, tapi tidak dipakai, akhirnya bosan, ya, tumbuh bosan, hilang lah. Hilang harapan, tataran idealis pun akhirnya hilang. Nah, jadi bangunlah kesepahaman bersama terkait dengan persoalan-persoalan tadi harus seperti apa. Ini yang memegang kendali tentunya persyarikatan. Tinggal langkah persyarikatan harus seperti apa. Yang juga ini para pimpinan cabang ya, juga bisa masuk. Kemudian dikoordinasikan, kita duduk bersama sehingga lahirlah alternatif yang sepaham sehingga dalam pelaksanaannya mungkin bisa ada kesamaan, keseragaman, walaupun nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga-lembaga AUM sendiri, termasuk dalam pengonoran dan sebagainya. Itu bisa disesuaikan. Misalkan ketentuan cabang ada melahirkan sebuah keputusan tentang honorarium kepala, guru dan sebagainya. Ada batas-batas minimal, gitu. Ada batas minimal atau mungkin juga ada batas maksimal. Nanti dalam pelaksanaannya dikembalikan lagi ke apa yang disebut dengan Pak Kohor tadi, kembalikan lagi kepada anggaran, kepada RKAS-nya masing-masing. Tetapi bagi yang sudah memenuhi, gitu, alhamdulillah. Ada yang berlebihannya, ta'awun pada yang belum. Nah itu harus dirumuskan bersama terkait dengan itu. Terus poin yang selanjutnya adalah kita kombinasikan, gitu, mengawinkan. Kalau di sini ada 13 di PHIWM, kemudian nanti di ketentuan-ketentuan lain, di pokok pikiran-pikiran lain, nah, kita kawinkan, kombinasikan dengan kenyataan di lapangan. Kemudian lahirlah rumusan ya, yang disepakati bersama untuk dilaksanakan. Tapi ini tergantung dari giroh, dari semangat, tergantung dari tekad kita mau tidak gitu sebenarnya. Kalau tidak mau ya sulit juga. Kemudian harus seperti apa langkahnya? Ya harus dibuat tim yang mengelola, yang untuk merumuskan, kemudian nanti untuk dibawa dalam forum yang lebih besar lagi untuk didiskusikan, dimusyawarahkan sehingga lahir kesepahaman, ya. Timbullah keselarasan, kemudian kebersamaan, kesepahaman itu akan terwujud. Sebenarnya kata kuncinya adalah apa yang saya sampaikan di dalam penutup. Perbanyaklah kita awali untuk perubahan ini dengan memperbanyak kita melakukan pertemuan hubungan, ya, pertemuan antara persyarikatan dengan amal usaha, ngobrol bareng. Dari sana maka dengan menjalin hubungan itu ya insya Allah apa yang jadi pikiran-pikiran yang dimiliki oleh masing-masing bisa tercurahkan. Hanya kembali lagi pada tekad kita, ingin atau tidak, akan melakukan perubahan atau tidak, atau membiarkan. Nah, tergantung pada kita saja, kita semua barangkali itu, ya. Tapi paling tidak obrolan-obrolan ini, walaupun nanti di dalam tataran pelaksanaan sulit, tapi paling tidak obrolan ini, konsep-konsep ini, pemikiran-pemikiran ini kita sudah genggam, gitu. Kita sudah genggam. Jangan sampai begini, konsep tidak punya dalam tataran praktis pun ngaco. Jangan sampai seperti itu. Walaupun dalam tataran praktis belum sesuai, ya, tapi kita sebetulnya konsep pemikiran, norma-normanya sudah ada, kita pun paham, tapi yang sulit itu adalah dalam hal pelaksanaannya. Ya alhamdulillah gitu kan, baru menguasai dalam tataran teori gitu, konsep. Itu barangkali sebagai closing statement lah yang
bisa disampaikan pada malam ini. Terima kasih. Mohon izin kalau yang mau terus ngobrol silakan. Ya mohon izin untuk pulang rumah takut dikunci. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Abah yang telah menyampaikan materi, kita sekalian telah membahasnya dan alhamdulillah diskusinya menarik. Ya, kita diskusikan, Anda yang menyimpulkan gitu cek Pak Karni mahnya. Yang tak lupa terima kasih kepada Pak Dik yang telah memberikan fasilitas recordingnya pun bisa kita simak nanti kalaupun tidak bisa diikuti oleh yang lain. Dan ucapan maaf dari rekan-rekan yang tidak bisa masuk karena terkendala dengan sinyal. Itu saja barangkali yang dapat kita bahas, kita sampaikan. Terima kasih atas segala bentuk atensi, masukan, juga saran dan sebagainya. Itu saja barangkali yang dapat kita sampaikan karena sudah malam. Kita batasi memang sampai jam 11 di kemarin pulang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.